Pada suatu masa di tanah Jawa, di era kejayaan Kerajaan Mataram, hiduplah seorang putri bernama Dewi Sekarwangi. Ia adalah putri dari Raja Mataram, seorang pemimpin yang terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi juga ambisi yang tak terukur. Dewi Sekarwangi tidak hanya dikaruniai kecantikan yang luar biasa, tetapi juga hati yang lembut dan penuh kasih. Ia memiliki kebiasaan yang tidak biasa bagi seorang putri kerajaan, yaitu sering berkeliling desa untuk melihat kehidupan rakyat jelata. Dalam perjalanan-perjalanan ini, ia mendengar cerita rakyat tentang Laut Selatan, sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Namun, kehidupan Dewi Sekarwangi di istana tidaklah seindah yang terlihat dari luar. Sebagai putri mahkota, ia dibesarkan dengan tanggung jawab besar. Ayahnya sering memaksakan kehendak padanya, terutama dalam hal pernikahan. Di usia 17 tahun, Dewi Sekarwangi sudah dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Pangeran itu, Raden Wicaksana, adalah seorang pemimpin muda yang tampan tetapi terkenal dengan kekejamannya. Dewi Sekarwangi tidak mencintai Wicaksana, tetapi ia tidak berdaya melawan keputusan ayahnya. Semua berubah pada suatu sore ketika Dewi Sekarwangi memutuskan untuk pergi ke tepian Laut Selatan, tempat yang sering diceritakan penuh dengan aura mistis. Ditemani oleh dayang-dayangnya, ia melarikan diri dari istana untuk mencari ketenangan. Saat ia menatap ombak yang berdebur keras, muncul seorang pemuda misterius bernama Ki Adipati, seorang nelayan yang terkenal dengan keberaniannya menghadapi badai laut. Ki Adipati datang membawa ikan hasil tangkapannya, tetapi tatapan matanya bertemu dengan Dewi Sekarwangi. Dalam sekejap, dunia mereka berubah. Ki Adipati, meskipun seorang rakyat biasa, memiliki pesona dan kecerdasan yang membuat Dewi Sekarwangi terkesan. Mereka berbicara selama berjam-jam di pinggir laut, membicarakan segala sesuatu mulai dari mimpi hingga beban kehidupan mereka. Dalam percakapan itu, Dewi Sekarwangi merasa ada sesuatu yang istimewa pada pemuda itu, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Saat matahari tenggelam di Cakrawala, salah satu dayang istana memanggil Dewi Sekarwangi untuk kembali. Meski terpisah, pertemuan itu meninggalkan jejak mendalam di hati keduanya. Dewi Sekarwangi mulai merasakan cinta yang tak terduga, sementara Ki Adipati menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada seorang putri yang tidak mungkin ia miliki. Setelah pertemuan itu, Dewi Sekarwangi dan Ki Adipati terus bertemu secara diam-diam. Setiap malam bulan purnama, Dewi Sekarwangi akan diam-diam meninggalkan istana untuk bertemu Ki Adipati di tepi Laut Selatan. Dalam kebersamaan mereka, cinta pun tumbuh semakin kuat. Dewi Sekarwangi mengungkapkan keinginannya untuk hidup bebas dari ikatan kerajaan, sementara Ki Adipati berjanji akan selalu melindunginya. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dayang istana yang curiga mulai memperhatikan perubahan sikap Dewi Sekarwangi. Ia melaporkan hal ini kepada sang raja. Sang raja, yang berencana menikahkan Dewi Sekarwangi dengan Pangeran Wicaksana, menjadi murka ketika mengetahui putrinya telah menjalin hubungan dengan seorang nelayan biasa. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk menangkap Ki Adipati. Pada suatu malam, ketika Dewi Sekarwangi sedang bertemu Ki Adipati, pasukan kerajaan datang menangkap mereka. Ki Adipati mencoba melawan, tetapi ia kalah jumlah. Dewi Sekarwangi memohon kepada ayahnya untuk melepaskan Ki Adipati, tetapi sang raja menolak. Sebagai hukuman, Ki Adipati dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah mencemari kehormatan kerajaan. Dewi Sekarwangi merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia berusaha segala cara untuk menyelamatkan kekasihnya, termasuk memohon kepada ibunya, sang ratu, yang lebih lembut hatinya. Namun, keputusan raja adalah mutlak. Pada hari eksekusi Ki Adipati, Dewi Sekarwangi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, hatinya hancur berkeping-keping saat pria yang dicintainya dihabisi tanpa belas kasihan. Setelah kehilangan Ki Adipati, Dewi Sekarwangi jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Ia menghabiskan hari-harinya menangis di tepi Laut Selatan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan cinta sejatinya. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada laut, meminta agar dirinya dibebaskan dari dunia yang penuh penderitaan ini. Doanya dijawab, tetapi bukan oleh kekuatan yang ia bayangkan. Suatu malam, ketika bulan purnama memancarkan sinarnya, ombak Laut Selatan tiba-tiba menjadi ganas. Dari dalam laut muncul sosok misterius, seorang wanita cantik yang mengaku sebagai penjaga Laut Selatan. Ia menawarkan Dewi Sekarwangi kesempatan untuk meninggalkan dunia manusia
dan menjadi bagian dari laut selamanya. Dengan hati yang hancur dan tanpa harapan, Dewi Sekarwangi menerima tawaran itu. Dalam sekejap, ia tenggelam ke dalam laut selatan, tubuhnya menghilang dari pandangan manusia. Namun, jiwanya tetap hidup, berubah menjadi sosok mistis yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan. Setelah tubuh Dewi Sekarwangi tenggelam ke dalam laut selatan, perubahan besar terjadi. Ia tidak benar-benar mati, tetapi berubah menjadi entitas mistis. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan laut, dan jiwanya menyatu dengan energi abadi laut selatan. Sosok penjaga laut yang misterius, dikenal sebagai Dewi Laut, menjelaskan bahwa Dewi Sekarwangi kini telah menjadi bagian dari alam semesta yang lebih besar. Aku memberimu kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, dan menjaga laut selatan dari ancaman siapapun. Namun, dengan kekuatan ini, ada harga yang harus kau bayar. Kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Cinta dan kebahagiaanmu kini ada di kedalaman laut ini, ucap Dewi Laut. Meski sedih, Dewi Sekarwangi menerima takdir ini. Ia berubah menjadi Ratu Laut dengan nama baru, Nyi Roro Kidul, sebuah gelar yang mencerminkan keagungan dan kekuatan yang baru ia miliki. Namun, meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, hatinya tetap terikat pada cinta yang hilang, pada Ki Adipati, yang telah mengorbankan hidupnya demi cinta mereka. Kehidupan baru Nyi Roro Kidul dimulai dengan tugas besar, menjaga laut selatan dari para nelayan serakah dan manusia yang mencoba merusak keseimbangan alam. Ia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan badai, menggulung ombak, dan mengirimkan peringatan kepada mereka yang melanggar hukum laut. Namun, ia tidak hanya bertindak sebagai penguasa yang keras. Nyi Roro Kidul juga melindungi orang-orang yang setia dan menghormati laut. Para nelayan yang berdoa dan memberikan persembahan seringkali mendapatkan keberuntungan besar, seperti hasil tangkapan melimpah dan cuaca yang bersahabat. Dalam waktu singkat, masyarakat sekitar mulai menganggapnya sebagai dewi pelindung yang harus dihormati. Legenda tentang dirinya mulai menyebar ke seluruh Jawa. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang berani memakai pakaian hijau di tepi laut selatan akan terseret oleh ombak dan dibawa ke kerajaannya. Warna hijau, yang dulunya merupakan warna kesukaan Dewi Sekarwangi, kini menjadi simbol kutukan dan kekuatan mistis. Sementara itu, di Kerajaan Mataram, kematian Dewi Sekarwangi membawa duka mendalam bagi sang ratu. Namun, raja tidak menunjukkan penyesalan. Baginya, kehilangan seorang putri adalah pengorbanan kecil demi menjaga kehormatan kerajaan. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan setelah kematian Dewi Sekarwangi, kejadian aneh mulai terjadi di kerajaan. Pasukan kerajaan yang sering mengganggu nelayan di Laut Selatan mulai hilang satu persatu. Setiap malam, suara ombak yang menyeramkan terdengar di sekitar istana, meskipun laut berada jauh dari sana. Para penduduk istana percaya bahwa roh Dewi Sekarwangi kembali untuk membalas dendam. Ketakutan ini mencapai puncaknya ketika Raja Mataram bermimpi bertemu dengan putrinya. Dalam mimpinya, Dewi Sekarwangi berdiri di atas ombak, mengenakan gaun hijau yang berkilauan. Ia berkata dengan suara yang penuh amarah, "Ayah, kau telah mengorbankan cinta dan kebahagiaanku demi ambisimu. Aku tidak akan diam. Ketahuilah bahwa keadilan akan datang dari Laut Selatan." Raja terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia tidak berani menceritakan mimpinya kepada siapapun. Meski begitu, rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Sementara itu, arwah Ki Adipati tidak sepenuhnya pergi dari dunia ini. Cinta yang ia miliki untuk Dewi Sekarwangi membuatnya menjadi bagian dari legenda Laut Selatan. Banyak nelayan mengaku melihat sosok lelaki misterius yang sering membantu mereka ketika badai datang. Sosok ini dikatakan muncul dengan membawa obor dan memandu kapal mereka kembali ke pantai. Nyi Roro Kidul, yang kini telah menjadi penguasa laut, merasakan kehadiran Ki Adipati. Namun, mereka tidak dapat bertemu seperti dulu. Ki Adipati hanya bisa muncul dalam bentuk roh yang terikat pada daratan, sementara Nyi Roro Kidul sepenuhnya terikat pada lautan. Meskipun demikian, Nyi Roro Kidul berjanji dalam hatinya untuk melindungi memori kekasihnya dengan menjaga Laut Selatan tetap damai. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di sekitar Laut Selatan mulai melakukan ritual dan persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sesajen, seperti bunga melati, kemenyan, dan kain hijau, mereka dapat memperoleh perlindungan dan berkah dari Sang Ratu Laut. Namun, ada beberapa orang yang mencoba menyalahgunakan kepercayaan ini untuk keuntungan pribadi.
Seorang dukun yang serakah berusaha memanggil Nyi Roro Kidul untuk meminta kekayaan. Dalam ritualnya, ia memanggil nama sang ratu dengan cara yang tidak sopan. Akibatnya, badai besar melanda desa tempat dukun itu tinggal, menghancurkan rumah-rumah dan membuat orang-orang ketakutan. Peristiwa ini semakin mengukuhkan keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul bukan hanya pelindung, tetapi juga sosok yang harus dihormati dengan penuh ketulusan. Mereka yang tulus mendapatkan perlindungan, sementara yang serakah dan tidak hormat mendapatkan hukuman. Setelah sepenuhnya menjadi Nyi Roro Kidul, Dewi Sekarwangi mulai memahami kekuatan besar yang ia miliki. Dengan kekuatan untuk mengendalikan ombak dan badai, ia menjadi penguasa yang tak terbantahkan dari Laut Selatan. Namun, ia juga merasa terpanggil untuk melindungi wilayah ini dari ketamakan manusia. Legenda tentang Nyi Roro Kidul semakin kuat setelah serangkaian peristiwa misterius. Beberapa kapal dagang yang mencoba menjarah Laut Selatan dilaporkan hilang tanpa jejak. Di sisi lain, nelayan lokal yang selalu menghormati laut mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, membuat nama Nyi Roro Kidul semakin terkenal. Raja Mataram mulai menyadari bahwa Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda. Ia memahami bahwa peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di Laut Selatan kemungkinan besar terkait dengan putrinya yang telah hilang. Namun, rasa malu dan egonya mencegahnya untuk mengakui kesalahannya. Sebaliknya, ia memerintahkan para pendeta kerajaan untuk mencari cara menenangkan roh Nyi Roro Kidul, berharap dapat menghapus pengaruhnya. Sementara itu, di bawah laut, Nyi Roro Kidul membangun kerajaannya sendiri. Kerajaan ini tidak seperti kerajaan manusia. Ia penuh dengan keajaiban. Istana megahnya terbuat dari karang berkilauan, dihiasi dengan mutiara dan batu-batu berharga yang hanya ditemukan di kedalaman laut. Beragam makhluk laut menjadi pengikut setianya, dari ikan-ikan besar hingga makhluk mistis seperti naga laut. Namun, meski ia memiliki kerajaan yang indah, kesepian tetap menghantuinya. Setiap malam, ia duduk di tepi singgasananya, memandangi ombak yang bergulung di atasnya, mengingat cinta sejatinya, Ki Adipati. Dalam hatinya, ia merasa terkurung dalam keabadian yang penuh dengan tugas, tetapi kosong dari cinta manusiawi. Salah satu pelayan setianya, naga Laut Selatan, sering mencoba menghiburnya. "Baginda," kata naga itu, "kau adalah penguasa Laut Selatan. Dunia manusia telah meninggalkanmu. Kini kau harus fokus pada tanggung jawabmu. Cinta hanyalah ilusi di masa lalu." Namun, Nyi Roro Kidul tidak bisa sepenuhnya menerima kata-kata itu. Baginya, cinta adalah alasan ia menjadi dirinya sekarang. Kehilangannya menjadi api yang membakar semangatnya untuk melindungi Laut Selatan dari kehancuran. Salah satu elemen paling terkenal dari legenda Nyi Roro Kidul adalah kutukan pada pakaian hijau. Warna ini, yang dulunya menjadi lambang keindahan dan harapan Dewi Sekarwangi, kini berubah menjadi simbol larangan. Kutukan ini bermula dari kemarahan Nyi Roro Kidul terhadap manusia yang serakah dan tidak menghormati laut. Cerita ini berawal dari sekelompok pedagang kaya yang memutuskan untuk berlayar di Laut Selatan. Mereka memakai pakaian hijau sebagai bentuk penghinaan terhadap Nyi Roro Kidul, menganggapnya hanya mitos belaka. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi tragedi ketika badai besar datang tanpa peringatan. Kapal mereka terbalik, dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian ini, masyarakat mulai percaya bahwa siapapun yang memakai pakaian hijau di Laut Selatan akan menjadi korban kemarahan Nyi Roro Kidul. Kutukan ini menjadi bagian dari budaya lokal, membuat banyak orang takut memakai warna hijau saat mengunjungi pantai Laut Selatan. Namun, ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan, menghindari warna itu sebagai tanda respek terhadap Sang Ratu Laut. Salah satu kemampuan unik Nyi Roro Kidul adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi. Banyak orang di sekitar Laut Selatan mengaku pernah bermimpi bertemu dengan wanita cantik berpakaian hijau, yang memperingatkan mereka tentang bahaya atau memberikan petunjuk dalam hidup mereka. Cerita seorang pemuda bernama Jaka Tarub menjadi salah satu kisah paling terkenal. Ia bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul, yang memperingatkannya agar tidak melaut pada malam tertentu. Namun, Jaka mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya hayalan belaka. Saat ia tetap pergi melaut, perahu kecilnya dihantam badai besar, dan ia nyaris kehilangan nyawanya. Ketika akhirnya ia kembali ke daratan, Jaka menyadari bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Sang Ratu Laut. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Nyi Roro Kidul bukan hanya penguasa laut, tetapi juga pelindung yang peduli terhadap keseimbangan alam.
Namun, ia juga tidak segan-segan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan. Meskipun Nyi Roro Kidul telah menerima takdirnya sebagai penguasa Laut Selatan, amarah terhadap ayahnya, Raja Mataram, tidak pernah hilang. Ia merasa bahwa penderitaannya berawal dari ambisi dan kekejaman sang raja. Dalam satu malam yang penuh badai, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada ayahnya. Istana Mataram dilanda hujan lebat dan angin kencang yang tidak biasa. Para pendeta kerajaan memperingatkan sang raja bahwa ini adalah tanda kemarahan Dewi Laut. Dalam ketakutannya, raja mengadakan upacara persembahan di tepi pantai, berharap dapat menenangkan sang Ratu Laut. Namun, dalam upacara itu, muncul sosok Nyi Roro Kidul dalam bentuk roh. Dengan suara yang menggema seperti ombak, ia berkata, "Ayah, ini adalah peringatan terakhirku. Laut Selatan adalah rumahku kini. Jangan berani mengusik keseimbangannya, atau kutukanku akan menghancurkan kerajaanmu." Raja hanya bisa terdiam, sementara para pendeta dan prajurit berlutut dalam ketakutan. Setelah peristiwa itu, Raja Mataram mulai mengirimkan persembahan rutin ke Laut Selatan sebagai tanda hormat. Namun, dalam hatinya, ia masih dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan kutukan putrinya. Setelah memberikan peringatan kepada Raja Mataram, Nyi Roro Kidul semakin meneguhkan posisinya sebagai penguasa Laut Selatan. Ia mulai membentuk aliansi dengan para penjaga mistis di bawah laut, seperti Raja Ular Laut, Naga Perak, dan para jin air. Dengan bantuan mereka, Nyi Roro Kidul menetapkan hukum laut yang ketat. Siapapun yang melanggar keseimbangan alam akan dihukum. Para penjaga laut ini adalah makhluk dengan kekuatan besar, tetapi mereka tunduk pada kebijaksanaan dan keberanian Nyi Roro Kidul. Bersama mereka, ia menciptakan wilayah-wilayah sakral di Laut Selatan yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Beberapa titik dianggap sebagai gerbang menuju kerajaannya, seperti Pantai Parangtritis dan Pantai Pelabuhan Ratu. Di tempat-tempat ini, aura mistis sangat kuat, membuat banyak orang merasa was-was tetapi juga penuh hormat. Dalam sebuah pertemuan dengan Raja Ular Laut, Nyi Roro Kidul menyampaikan visinya, "Aku tidak hanya menjaga laut ini untukku sendiri, tetapi untuk seluruh alam. Jika manusia terus merusaknya, aku akan mengembalikan mereka ke tanah dengan badai dan ombak yang tidak pernah mereka lupakan." Raja Ular Laut menyetujui. Dan sejak saat itu, mitos tentang kehadiran makhluk-makhluk penjaga Laut Selatan mulai menyebar. Para nelayan percaya bahwa sebelum mereka melaut, mereka harus memberikan persembahan, bukan hanya untuk Nyi Roro Kidul, tetapi juga untuk para penjaga lainnya. Di desa-desa sekitar Laut Selatan, cerita tentang Nyi Roro Kidul semakin berkembang. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah Dewi Sekarwangi, putri kerajaan Mataram. Salah satu yang akhirnya mengetahui kebenaran ini adalah seorang dukun desa bernama Ki Sumitra. Dalam meditasinya, ia menerima penglihatan tentang sosok wanita cantik yang berbicara dengan penuh kesedihan. "Ki Sumitra," suara itu bergema di pikirannya, "aku adalah putri yang hilang. Cinta dan penderitaan telah mengubahku menjadi penguasa laut ini. Tapi ingatlah, aku tidak sepenuhnya meninggalkan kalian. Selama manusia menghormati laut dan alam, aku akan melindungi kalian." Ki Sumitra, yang terkenal bijaksana, menceritakan penglihatannya kepada penduduk desa. Berita ini menyebar dengan cepat, dan masyarakat mulai melihat Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga penuh kasih. Mereka menganggap bahwa ritual dan persembahan adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada penguasa laut yang telah kehilangan segalanya demi tugasnya. Meskipun Raja Mataram mencoba menunjukkan hormat kepada Nyi Roro Kidul melalui persembahan rutin, kejahatan yang telah ia lakukan terhadap putrinya tidak bisa dihapuskan. Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Hasil panen berkurang, wabah penyakit melanda rakyat, dan konflik internal membuat kerajaan kehilangan kekuatannya. Para penasihat kerajaan mendesak raja untuk meminta maaf secara langsung kepada Nyi Roro Kidul. Namun, raja menolak, menganggap hal itu sebagai tanda kelemahan. Keangkuhannya akhirnya membawa bencana ketika badai besar melanda ibu kota kerajaan, menghancurkan sebagian besar istana. Banyak yang percaya bahwa ini adalah hukuman langsung dari Nyi Roro Kidul. Rakyat Mataram, yang kehilangan kepercayaan pada raja, mulai meninggalkan kerajaan. Mereka berpindah ke desa-desa yang lebih kecil di sekitar Laut Selatan, di mana mereka merasa lebih aman dengan perlindungan Nyi Roro Kidul. Sementara itu, raja tetap terkurung dalam kesendiriannya, dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang putrinya.
Meskipun kini hidup di dunia mistis, Nyi Roro Kidul tetap merasa terhubung dengan dunia manusia. Ia sering mengamati kehidupan manusia dari kedalamannya. Ia merasakan kesedihan saat melihat manusia saling menghancurkan dan mengabaikan alam. Dalam mimpinya, ia sering berbicara dengan orang-orang pilihan yang dianggapnya mampu membawa perubahan. Salah satu orang yang mendapatkan mimpi itu adalah seorang wanita bernama Siti Aminah, seorang pedagang ikan yang tinggal di dekat pantai Pelabuhan Ratu. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul berkata, "Aminah, kau adalah salah satu yang aku pilih. Bimbinglah desamu untuk hidup harmonis dengan laut. Jika kalian menjaga laut, laut akan menjaga kalian." Siti Aminah terbangun dengan tekad baru. Ia mulai mengajarkan penduduk desa tentang cara melestarikan laut, seperti tidak membuang sampah dan tidak menangkap ikan secara berlebihan. Upayanya mendapat dukungan, dan desa itu pun makmur dengan hasil laut yang melimpah. Meski telah menerima takdirnya, Nyi Roro Kidul tetap terbelenggu oleh bayangan masa lalunya, terutama oleh cinta yang ia miliki untuk Ki Adipati. Dalam kesendiriannya, ia sering memanggil arwah Ki Adipati, berharap dapat berbicara dengannya. Namun, batas antara dunia manusia dan dunia mistis membuat mereka tidak pernah bisa benar-benar bersama. Suatu malam, dalam meditasinya, ia mendengar suara lembut Ki Adipati. "Sekar, cintaku tidak pernah hilang. Tapi kau memiliki tugas besar yang tidak bisa aku ganggu. Kau adalah pelindung laut, dan aku adalah kenangan yang akan selalu mendukungmu dari kejauhan." Mendengar itu, Nyi Roro Kidul menangis untuk pertama kalinya sejak ia menjadi entitas mistis. Namun, tangisan itu bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena ia akhirnya bisa menerima bahwa cinta sejatinya akan selalu hidup dalam ingatannya. Dengan kekuatan baru dan hati yang lebih teguh, ia bersumpah untuk menjaga Laut Selatan demi keseimbangan dunia. Seiring waktu, hubungan manusia dengan Nyi Roro Kidul semakin mendalam. Ritual besar pertama yang tercatat dilakukan masyarakat di sekitar Laut Selatan terjadi ketika sebuah wabah menyerang desa-desa nelayan. Rakyat percaya bahwa wabah ini adalah tanda ketidakseimbangan antara manusia dan laut, serta kurangnya penghormatan kepada Sang Ratu Laut. Seorang pemimpin adat bernama Ki Jaya Manggala mengusulkan untuk melakukan persembahan besar di pantai Parangtritis. Persembahan ini mencakup bunga melati, sesajen makanan, dan kain hijau, simbol penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Dalam ritual ini, masyarakat memohon perlindungan dan meminta maaf atas kesalahan mereka yang mungkin telah mengusik keseimbangan alam. Ketika ritual selesai, keajaiban terjadi. Hujan turun deras, membersihkan wabah yang melanda desa. Nelayan kembali ke laut, dan hasil tangkapan mereka berlipat ganda. Sejak itu, ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul menjadi tradisi tahunan, tidak hanya di pantai Parangtritis tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Pelabuhan Ratu. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya berkaitan dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan para pemimpin Jawa. Salah satu cerita paling terkenal adalah perjanjian mistis antara Nyi Roro Kidul dan Raja-Raja Mataram. Diyakini bahwa setiap raja yang naik tahta harus melakukan meditasi di pantai Laut Selatan untuk meminta restu dari Sang Ratu Laut. Cerita ini bermula ketika Sultan Agung, seorang raja besar Mataram, bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul menawarkan perlindungan kepada kerajaannya, tetapi dengan satu syarat. Setiap raja harus menghormati laut dan menjaga keseimbangan alam. Sultan Agung menerima syarat ini, dan sejak saat itu, Kerajaan Mataram selalu menjalin hubungan mistis dengan Nyi Roro Kidul. Tradisi ini diteruskan oleh raja-raja berikutnya, yang sering melakukan ritual di tepi laut sebelum memulai pemerintahan mereka. Hubungan ini memperkuat status Nyi Roro Kidul sebagai simbol kekuatan yang melindungi Jawa dari bencana. Masyarakat percaya bahwa Nyi Roro Kidul sering muncul di kala badai besar melanda Laut Selatan. Penampakannya digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang mengenakan gaun hijau berkilauan, berdiri di atas ombak. Penampakan ini dianggap sebagai peringatan, baik bagi manusia maupun makhluk laut, bahwa keseimbangan harus segera dipulihkan. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang nelayan bernama Pak Dharma yang pernah bertemu langsung dengan sosok Nyi Roro Kidul. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa badai besar hampir menenggelamkan kapalnya. Namun, ia melihat sosok wanita yang melambaikan tangan, memberikan arahan agar ia mengikuti arus tertentu. Pak Dharma mengikuti arahan itu dan berhasil kembali ke pantai dengan selamat. Ketika cerita ini tersebar, masyarakat semakin yakin bahwa Nyi Roro Kidul adalah pelindung sekaligus pengingat agar manusia tidak melupakan kewajibannya menjaga alam. Namun,
Tidak semua manusia menghormati Nyi Roro Kidul. Ada pihak-pihak yang serakah dan terus mengeksploitasi Laut Selatan. Penebangan hutan mangrove, penangkapan ikan berlebihan, dan pembangunan tanpa izin mulai mengancam wilayah-wilayah sakral di sekitar Laut Selatan. Kemurkaan Nyi Roro Kidul memuncak ketika sebuah kapal besar dari bangsa asing mencoba menambang mineral dari dasar laut tanpa izin. Badai besar melanda kapal itu, menenggelamkannya ke kedalaman laut. Para penyintas melaporkan bahwa mereka melihat sosok wanita misterius sebelum badai menghancurkan kapal mereka. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi mereka yang mencoba melanggar hukum laut. Namun, hal ini juga menimbulkan konflik antara mereka yang percaya pada legenda Nyi Roro Kidul dan mereka yang menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Kisah Nyi Roro Kidul kini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa, khususnya di sekitar Laut Selatan. Ia tidak hanya dipandang sebagai sosok mistis, tetapi juga sebagai simbol kekuatan alam yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak seniman, penyair, dan budayawan terinspirasi oleh kisahnya. Tari-tarian tradisional seperti Bedhaya Ketawang sering dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Dalam tarian ini, para penari mengenakan pakaian hijau dan bergerak seperti ombak, menggambarkan keanggunan dan kekuatan laut. Bagi banyak orang, Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Cinta tragisnya dengan Ki Adipati menjadi pelajaran bahwa pengorbanan terbesar seringkali membawa tanggung jawab besar. Ini adalah awal mula perjalanan Nyi Roro Kidul dengan menjadikannya simbol abadi dari kekuatan dan keindahan Laut Selatan. Ia bukan hanya ratu laut, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tonton kelanjutannya yang lebih menarik part 2, Kutukan dan Keajaiban di Laut Selatan, hanya di channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.